Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proposal dari kelompok kami. Sebelum itu yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Herul Fadli Mukhtar Lutfi M Biomed. Adapun untuk nama dari anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mulhair, Adelia Ananda Dwi Herwinda, Nurul Hafisa Asahra, dan Nurul Putri Amelia. Nah, di sini Nurul Putri Amelia berhalangan dan tidak ikut berkontribusi sehingga tidak ikut dalam presentasi kali ini. Untuk judul dari proposal kami yang berjudul Pengaruh Latihan Fisik Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Kantoran. Nah, di sini masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, nyeri punggung bawah itu merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari, yang berasal dari otot, persarafan, tulang, dan sendi, yang dimana diperkirakan hampir semua orang itu pernah mengalami yang namanya nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah memang tidak menyebabkan kematian, namun menyebabkan si individu yang mengalaminya menjadi tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan beban yang besar pada kehidupan sehari-hari, atau dalam hal lain menghambat aktivitas sehari-harinya. Sehingga diperlukannya berbagai cara untuk mengurangi rasa nyeri punggung. Sehingga mengonsumsi obat analgesik atau penghilang rasa sakit. Di kebanyakan orang mengabaikan masalah ini atau rasa sakit ini. Banyak juga obat-obatan anti nyeri golongan non-steroid, antiinflamasi seperti ibuprofen yang hanya untuk mengurangi rasa sakit dari nyeri punggung dan tidak memiliki efek samping berbahaya terhadap tubuh. Adapun menurut WHO, nyeri punggung bawah ini tuh dikeluhkan banyak di negara Asia sebanyak 36-57%. Frekuensi nyeri punggung bawah meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang, yang dimana terjadi pelemahan pada otot-otot yang disebabkan adanya faktor degeneratif. Untuk di Indonesia sendiri, sekitar 34% orang mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga mengalami nyeri punggung bawah yang diperkirakan 21,3% penduduk Jawa Timur yang menderita nyeri punggung, dengan prevalensi berdasarkan kunjungan pasien ke beberapa rumah sakit. Oke, masuk ke slide selanjutnya, di bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami angkat di sini, apakah ada pengaruh latihan stretching fleksi William terhadap tingkat nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran? Untuk tujuannya, di sini kami akan menganalisis apakah ada pengaruh latihan stretching fleksi William terhadap tingkat nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Masuk ke bagian tinjauan pustaka. Stretching sendiri itu merupakan bentuk dari penguluran atau peregangan pada otot-otot di setiap anggota badan agar dalam setiap melakukan olahraga terdapat kesiapan serta dapat mengurangi dampak cedera yang rentan terjadi. Untuk manfaat dari stretching sendiri itu dapat mengurangi ketegangan pada otot, memudahkan otot-otot berkontraksi dan berelaksasi lebih cepat dan efisien, dan juga dapat mengurangi dampak dari cedera. Adapun untuk kontraindikasinya, tidak bisa pada seseorang yang sedang mengalami patah tulang, mengalami cedera, atau sedang dalam masa lumpuh. Nah, masuk ke definisi dari stretching William ini sendiri. Menurut Kusuma 2015, stretching fleksi William adalah exercise terapi yang diperkenalkan oleh Dr. Paul Williams pada tahun 1937. Latihan ini dirancang untuk meregangkan otot, yang dimana bisa mengurangi rasa nyeri pada punggung bawah. Masuk ke bagian manfaat dari stretching William ini. Nah, stretching William ini tuh dapat mengurangi ketegangan otot, mengoreksi postur yang salah, meregangkan otot dan fascia. Fascia itu dalam hal meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunaknya di daerah dorsolumbal. Dapat juga menguatkan otot-otot di daerah abdomen, sehingga ketegangan ototnya itu dapat menurun. Slide selanjutnya di bagian tinjauan pustaka. Adapun mekanisme tersendiri dari stretching fleksi William ini tuh saat seseorang melakukan stretching fleksi William terjadi beberapa pembahasan utama yang berhubungan dengan sifat fisiologis otot.
Nah, pada saat dilakukan stretching ini, penahanan beberapa detik pada otot memanjang, maka struktur muscle fiber akan mengalami peregangan sehingga anyaman-anyaman pada myofilamen dan overlap akan berkurang dan secara otomatis menyebabkan struktur dari muscle fiber menjadi memanjang. Dengan kata lain, peregangan dan nyeri itu dapat berkurang. Adapun untuk indikasinya dari stretching ini sendiri, yang pertama, pasien dengan keluhan nyeri sendi atau rematik, pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah atau LBP, low back pain, pasien dengan keluhan ketegangan dan nyeri pada otot. Untuk kontraindikasinya sendiri, ada menurut Pramita 2014, latihan ini tuh meningkatkan tekanan intraabdomalis. Maka sebaiknya latihan ini tuh dilakukan secara hati-hati, bahkan dihindari pada saat pasien memiliki riwayat infark miokard akut atau stroke. Untuk dosis pemberiannya itu bisa dilakukan dengan frekuensi latihan 2-3 kali per minggu dengan intensitas atau waktu 10-15 menit. Slide selanjutnya ialah definisi dari nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah adalah gangguan muskuloskeletal yang ada pada punggung yang disebabkan oleh berbagai penyakit dan aktivitas tubuh yang kurang baik. Penyebabnya tersendiri itu antara lain ada degeneratif, inflamasi infeksi metabolik, neoplasma, traumatik, kongenital, muskuloskeletal, viserogenik, vaskular psikogenik, serta pasca operasi. Untuk gejala-gejalanya itu dapat meliputi sakit, kekakuan, rasa baal atau mati rasa, kelemahan, rasa kesemutan seperti ditusuk jarum. Adapun untuk pengukuran intensitas nyerinya itu kami menggunakan skala pendeteksi verbal atau verbal descriptor scale. Ada juga menggunakan VAS atau visual analog scale, ada menggunakan NRS atau numerical rating scale, dan yang terakhir ada FPRS atau face pain rating. Masuk ke bagian metode penelitiannya. Nah, pada proposal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimental dengan pre dan post test. Untuk sampelnya tersendiri itu dengan populasi yang terjangkau, yang dimana digunakan sebagai subjek penelitian, yang dimana dilakukan terlebih dahulu seleksi populasi dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, adapun untuk penentuan kriteria dari sampelnya itu yang sangat membantu peneliti agar hasil penelitiannya itu bisa maksimal, khususnya jika terdapat variabel-variabel yang terkontrol yang dapat mempengaruhi terhadap variabel yang diteliti, sehingga kriteria sampel dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan dari tim saya, yaitu kita masuk pada bagian metode penelitian, yaitu kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara suatu teori, fakta, observasi, kajian pustaka, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada populasi, di mana seluruh orang yang memiliki riwayat penyakit punggung bawah pada pekerja kantoran 50 orang dengan sampel 50 orang. Lalu untuk sampelnya yaitu sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit punggung di bagian penyakit punggung bawah pada pekerja kantoran dengan 50 orang. Lalu untuk teknik samplingnya itu kita menggunakan purposive sampling dengan desain penelitiannya itu yaitu pre-eksperimental, yaitu one group pretest dan post test design. Lalu untuk pengumpulan datanya kita menggunakan pretest. Setelah itu kita melihat atau kita memberikan intervensi yaitu stretching Flexi William. Setelah itu ada post test, di mana setelah kita pemberian stretching Flexi William kita melihat lagi untuk post testnya. Nah, selanjutnya untuk pengolahan datanya kita menggunakan editing, coding, scoring, data entry, tabulating, dan cleaning. Lalu untuk analisis uji statistiknya kita menggunakan uji Wilcoxon. Lalu selanjutnya itu hasil dan kesimpulan. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini adalah sesuatu yang
digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau kita dapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentu variabel lain. Jadi bisa juga kita bilang dia itu adalah variabel bebas dalam penelitian. Jadi variabel bebas dari penelitian ini adalah stretching fleksi-William. Lalu ada variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari si variabel independen atau variabel bebasnya. Jadi di penelitian ini variabel terikatnya yaitu adalah variabel terikatnya atau variabel dependennya itu adalah nyeri punggung bawahnya. Nah, pada slide di sini kita akan membahas hasil penelitian di mana di sini ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita di karakteristik respondennya itu yaitu jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, di mana sebagian besar dari responden nyeri punggung bawah ini adalah berjenis kelamin perempuan, yaitu dengan persentase sebanyak 26 orang. Nah, sementara laki-lakinya itu berkisar 24 orang. Persentase pada laki-laki itu 48,0%, dengan perempuan 52,0%. Nah, sebelumnya untuk mengetahui antara persentase dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita sudah menjelaskan di video penjelasan SPSS sebelumnya. Karakter responden berdasarkan usia. Jadi kita mengambil juga untuk usia. Nah, sebagian besar responden adalah yang berusia 32 tahun dengan persentase sebanyak 5 orang. Jadi usia yang kita ambil itu dari 27 tahun sampai usia 43 tahun. Nah, di mana ternyata di responden kita itu kebanyakan yang berusia 32 tahun. Nah, di sini ada 27 tahun dengan frekuensi 1 orang. Lalu presentasinya itu 2%, ada usia 28 orang dengan 28 dengan frekuensi 4 orang dengan presentasi 8%, baru ada juga 29 4 orang, 30 31 4 orang, 32 5 orang, 33 34 itu ada 3 orang dan 35 itu ada 4 orang. Dan 36 37 ada 3 orang, 38 ada 2 orang dan 39 ada 3 orang, 40 41 ada 2 orang, 42 ada 1 orang dan 43 umur 43 ada 2 orang. Nah, selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan divisi atau pada bagian kerjanya. Jadi, pada bagian kerja ini ada accounting, marketing, IT, HRD, finansian, sama admin. Nah, sebagian besar responden yang kita ambil itu mereka bekerja pada divisi marketing dengan sebanyak 10 orang. Dan ada juga sebagian kecil responden yang kita ambil itu bekerja pada divisi IT sebanyak 7 orang. Nah, di sini ada accounting dengan 8 orang dengan presentasi 16%, marketing ada 10 orang dengan presentasi 20%, lalu IT ada 7 orang dengan presentasi 14%, HRD ada 8 orang dengan 16%, finance ada 9 orang dengan 18%, dengan admin juga 8 orang dengan 16%. Nah, data ini sudah kita ambil dari penjelasan SPSS sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tingkat nyeri punggung bawah sebelum diberikan latihan stretching fleksi-William. Nah, jadi ini adalah perhitungan dari pretest atau sebelum kita berikan fleksi-William. Nah, sebagian besar penderita nyeri punggung bawah sebelum diberikan latihan stretching fleksi-William ini mengalami skala nyeri 5, 6, dan 7. Jadi skala nyeri itu menurut dari perhitungan NRS atau numerical rating scale. Jadi keterangannya itu ada untuk nyeri 0 itu untuk nilai 0 itu berarti tidak ada keluhan nyeri atau tidak ada nyeri, di mana nilai 1 sampai 4 ini ada sudah ada nyeri ringan. Lalu 4 sampai 6 ini adalah nyeri sedang, 7 dan 10 adalah nyeri yang berat atau nyeri yang sudah mengganggu. Nah, di sini penjelasannya untuk pre-nya ternyata ada 4 orang yang mengalami nyeri sedang. Lalu ada 12 orang yang mengalami nyeri sedang, 12 orang yang mengalami nyeri sedang juga, ada 12 orang yang mengalami nyeri berat, dan ada 10 orang juga yang mengalami nyeri berat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada tingkat nyeri punggung bawah setelah diberikan latihan stretching fleksi-William. Nah, bisa kita perhatikan pada slide
Untuk skala nyeri 1 itu ada sebanyak 1 orang dengan persentase 2%, skala nyeri 2 sebanyak 11 orang dengan persentase 22%, skala nyeri 3 sebanyak 18 orang dengan persentase 36%, skala nyeri 4 sebanyak 10 orang dengan persentase 20%, skala nyeri 5 sebanyak 10 orang dengan persentase 20%. Jadi totalnya itu ada 50 responden dengan persentase 100%. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar penderita nyeri punggung bawah setelah diberikan latihan stretching Flexi William itu mengalami skala nyeri 3 sebanyak 18 orang dengan persentase 36%. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi berdasarkan tabel sebelumnya menunjukkan bahwa sebelum diberikan stretching Flexi William pada pekerja kantoran itu dia memiliki tingkat nyeri yang sudah diukur dengan skala nyeri NRS, didapatkan nyeri sedang sebanyak 28 orang dengan persentase 56% dan nyeri berat sebanyak 22 orang dengan persentase 44%. Hasil yang didapat setelah uji Wilcoxon pada video sebelumnya, sebelum diberikan latihan stretching Flexi William, tingkat nyeri punggung bawah yang tertinggi itu adalah nyeri berat dan tingkat nyeri yang paling rendah itu adalah nyeri sedang. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon setelah diberikan latihan stretching Flexi William, menunjukkan bahwa tingkat nyeri punggung bawah tertinggi adalah nyeri sedang dan tingkat nyeri punggung bawah terendah adalah nyeri ringan. Adanya perbedaan tingkat nyeri setelah pemberian stretching Flexi William itu dikarenakan adanya perbedaan persepsi nyeri setiap individu. Latihan stretching Flexi William merupakan suatu teknik latihan atau penguluran yang dilakukan untuk relaksasi pada otot dan perpaduan gerakan yang dapat mengurangi nyeri punggung bawah dengan memperkuat otot. Stretching Flexi William juga dapat membantu untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar dalam jangka waktu panjang jika dilakukan secara tepat. Selain itu, stretching Flexi William ini juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan oksigenasi sel. Dengan cara itu, stretching Flexi William dapat mengurangi gejala kekurangan oksigen sel yang dapat menyebabkan peningkatan asam laktat sehingga menimbulkan nyeri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Okanto pada tahun 2014 tentang pengaruh latihan Flexi William terhadap skala nyeri punggung bawah pada pengrajin ukiran. Menunjukkan bahwa setelah latihan Flexi William itu didapatkan p-value 0,000, maka pemberian Flexi William itu dapat menurunkan nyeri punggung bawah. Dengan hasil sebelum dilakukan latihan Flexi William itu didapatkan tingkat nyeri tertinggi adalah nyeri berat dan sesudah diberikan intervensi itu didapat tingkat nyeri tertinggi adalah nyeri sedang. Pada pre dan post menunjukkan bahwa uji Wilcoxon dengan p-value itu 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka hipotesis 0-nya itu ditolak, sedangkan hipotesis 1-nya itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa latihan stretching Flexi William itu berpengaruh dalam menurunkan nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Sebelum dilakukan latihan stretching Flexi William, didapatkan tingkat nyeri paling tinggi adalah nyeri berat dan paling rendah adalah nyeri sedang. Sedangkan setelah diberikan latihan stretching Flexi William, didapatkan tingkat nyeri paling tinggi adalah nyeri sedang, sedangkan paling rendah itu adalah nyeri ringan. Stretching Flexi William dilakukan dengan penahanan beberapa detik pada posisi otot, maka struktur muscle fiber akan mengalami peregangan karena anyaman-anyaman myofilamen yang overlap akan berkurang dan secara otomatis menyebabkan struktur muscle fiber itu menjadi panjang. Muscle spindle mengatur sinyal ke otak tentang perubahan panjang otot dan perubahan tonus yang berlebihan. Jika berlebihan, muscle spindle akan mengirimkan sinyal ke otak untuk membuat otot-otot berkontraksi sebagai bentuk pertahanan sehingga akhirnya otot-otot itu menjadi relaksasi dan nyeri bisa berkurang.
Jadi kita bisa tarik kesimpulan berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, tingkat nyeri punggung bawah itu responden sebelum diberikan latihan stretching fleksi William pada pekerja kantoran adalah sebagian besar nyeri sedang. Yang kedua, tingkat nyeri punggung bawah responden sesudah diberikan latihan stretching fleksi William pada pekerja kantoran sebagian besar adalah nyeri ringan. Yang ketiga, ada pengaruh latihan stretching fleksi William terhadap tingkat nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Itulah tadi presentasi kami mengenai pengaruh latihan fisik terhadap nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.